Coba jujur deh, kita semua pernah kan ya, baru ketemu orang dalam hitungan detik, langsung aja kita punya opini tentang dia. Cuma dari cara berpakaian, gayanya, atau bahkan cara ngomongnya. Ini tuh kayak udah jadi naluri alami manusia. Tapi, pernah kepikiran gak sih seberapa sering penilaian kilat kita itu salah total? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ternyata ribuan tahun yang lalu ada sebuah hikmat kuno yang udah menantang cara kita melihat orang lain. Kutipan dari 1 Samuel ini bukan cuma kata-kata indah loh, ini tuh kayak sebuah kacamata baru. Sebuah cara pandang yang kalau kita pakai bisa mengubah total cara kita menilai setiap orang. Nah, inilah inti dari penelusuran kita hari ini. Oke, untuk membongkar ide besar ini, kita bakal lewatin 5 poin utama. Kita mulai dari kebiasaan kita menilai orang, terus kita lihat kenapa penampilan itu sering banget nipu. Abis itu, kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih dalam, menemukan panggilan supaya kita lebih bijak, dan akhirnya kita bakal ngaca ke diri sendiri. Gimana hidup kita bisa jadi cerita yang bermakna? Kita mulai dari yang pertama, menilai dari penampilan. Ya, harus diakui otak kita itu kayaknya emang udah disetel buat nyari jalan pintas. Kita lihat petunjuk-petunjuk di permukaan, langsung deh bikin kesimpulan. Mungkin ini cara kita bertahan hidup, tapi seringnya, malah bikin kita salah langkah. Jadi, alat ukur yang sering kita pakai itu apa aja sih? Biasanya, ya nggak jauh-jauh dari 3 hal ini. Pakaian yang mereka pakai, jabatan atau status mereka, dan pastinya seberapa tebal dompet mereka. Ini standar duniawi yang kita semua tahu. Tapi standar ini punya satu kelemahan fatal. Rapuh banget dan seringkali keliru. Tapi, ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Ada sebuah perspektif lain yang menawarkan standar yang beda banget. Standar yang nggak peduli sama sampulnya, tapi langsung menembus ke isinya. Ke sesuatu yang nggak bisa dilihat mata biasa. Ini langsung nyambung ke bagian kedua. Penampilan itu bisa menipu. Kenapa sih menilai dari luar itu bahaya? Jawabannya sebenarnya simpel banget. Karena yang kita lihat di luar itu seringkali cuma ilusi. Sama sekali nggak bisa diandalin. Coba deh bayangin, seseorang dengan pakaian yang paling sederhana bisa jadi di dalamnya menyimpan hati yang paling mulia. Sebaliknya, kemewahan yang paling wah bisa jadi cuma topeng buat nutupin karakter yang bobrok. Nah, inilah ilusi besar yang terjadi di sekitar kita setiap hari. Jadi, disinilah letak kebijaksanaan sejati. Menahan diri untuk nggak buru-buru menyimpulkan sesuatu. Orang yang bijak tahu kapan harus berhenti sejenak, tarik napas, dan mencoba melihat apa yang sebenarnya ada di baliknya. Kalau standar manusia itu rapuh, lalu standar apa dong yang bisa kita pegang? Nah, ini membawa kita ke jantung pembahasannya di bagian ketiga. Apa yang Tuhan lihat? Yuk kita geser fokus kita dari yang kelihatan ke sesuatu yang jauh lebih abadi. Bedanya tuh jelas banget, kayak langit dan bumi. Di satu sisi, kita manusia seringnya terpaku sama 3 hal. Pakaian, status, dan kekayaan. Di sisi lain, ada sudut pandang ilahi yang melihat sesuatu yang sama sekali beda. Hati, perbuatan, dan karakter. Ini bukan cuma beda, ini adalah 2 dunia yang berlawanan. Ngomong-ngomong soal hati, ini bukan tentang organ fisik di dada kita ya. Hati di sini maksudnya adalah pusat kendali kita, inti batin yang nggak kelihatan, tempat karakter sejati kita dibentuk, dan jadi sumber dari semua tindakan kita. Ada analogi yang pas banget buat ini. Sebuah pohon itu dikenal dari buahnya, bukan dari seberapa lebat daunnya atau seberapa tinggi batangnya. Sama kayak kita manusia, penampilan kita itu ibarat daunnya, tapi karakter dan perbuatan kita, nah itulah buahnya. Itulah yang benar-benar nunjukin siapa kita sebenarnya. Perbuatan baik itu bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Ada prosesnya. Semuanya dimulai dari dalam, dari hati yang dijaga baik-baik. Hati yang sehat ini kemudian akan menumbuhkan karakter yang kuat dan baik. Dan dari karakter inilah lahir sebuah kehidupan yang berkenan. Semuanya nyambung, nggak bisa dipisahin. Paham konsepnya sih satu hal, tapi gimana cara kita menerapkannya? Nah, di bagian keempat ini, kita akan bahas soal panggilan untuk bijaksana. Gimana caranya teori ini jadi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari? Panggilan praktisnya itu tegas dan jelas. Jangan pernah memandang rendah orang lain. Ini bukan sekedar saran yang baik ya. Ini tuh kayak sebuah perintah, aturan main yang paling dasar dalam memperlakukan sesama kita. Jadi garis merahnya apa aja nih? Kita dilarang keras menilai orang hanya karena penampilannya sederhana, karena latar belakangnya biasa aja, atau karena keadaan ekonominya lagi susah. Itu semua adalah standar penilaian yang salah.
Terus gantinya apa? Apa yang seharusnya kita lakukan? Jawabannya adalah ini. Kita harus mulai menghargai orang lain berdasarkan isi hatinya, yaitu karakter dan perbuatannya. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang orang, kan? Dan sadar nggak sih, waktu kita berhasil melakukan ini, waktu kita fokus ke karakter, sebenarnya kita lagi melakukan sesuatu yang luar biasa. Kita sedang belajar melihat orang lain pakai kacamata Tuhan. Kita mulai mengadopsi cara pandangnya dalam hidup kita. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Disinilah semua poin yang tadi kita bahas akan menyatu jadi satu kesimpulan yang kuat. Hidup yang menjadi kesaksian. Mari kita pertegas sekali lagi bedanya. Penampilan itu sifatnya sementara, bisa berubah, dan sering menipu. Tapi karakter dan perbuatan, itulah wajah asli kita. Itulah cerminan sejati dari siapa diri kita. Sebuah ukuran yang nyata dan gak akan lekang oleh waktu. Dan disinilah puncaknya. Tantangan terbesar itu ternyata bukan soal gimana cara kita melihat orang lain. Tantangan yang sebenarnya adalah saat kita membalik cermin itu ke diri kita sendiri dan bertanya, gimana cara kita menjalani hidup? Fokusnya sekarang 180 derajat kembali ke kita. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Kalau hidup kita ini adalah sebuah buku yang dinilai bukan dari sampulnya, tapi dari isinya, dari karakter dan perbuatan kita, lalu cerita seperti apa yang sedang Anda tulis? Kesaksian apa yang sedang hidup Anda berikan pada dunia? Coba kita renungkan sama-sama.